Halo, nama saya Putra Simajenta, mahasiswa teologi tingkat 2. Baik, pada saat ini saya akan menceritakan ringkasan kisah salah satu tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Salomo ialah raja yang bijaksana, namun Salomo memiliki latar belakang yang begitu kelam. Raja Daud sebagai ayahnya Salomo melakukan hubungan gelap dengan Bathsheba, yaitu ibu Salomo, yang pada saat itu Bathsheba masih memiliki suami. Lalu ketika Bathsheba mengandung anaknya Daud, Raja Daud mengatur rencana supaya suami Bathsheba ini pun mati. Lalu Raja Daud pun melaksanakan rencananya itu, dan hasil suami Bathsheba ini pun mati. Lalu Raja Daud pun memerintahkan supaya Bathsheba ini dibawa dan dijadikannya istri. Tapi Tuhan melihat segala apa yang telah dilakukan Raja Daud. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyadarkan Raja Daud. Dan Raja Daud pun menyesal. Dan dia pun bertobat dan berpuasa. Dan tak lama kemudian Bathsheba pun melahirkan anak Daud, yaitu Salomo. Ketika Raja Daud bertambah tua, anaknya Daud yang bernama istrinya Hagit, si Adonai ini mengangkat dirinya sebagai raja tanpa sepengetahuan Raja Daud. Lalu Nabi Nathan pun mengetahui hal ini. Lalu Nabi Nathan memerintahkan Bathsheba untuk melaporkan apa yang telah dilakukan si Adonai ini kepada Daud. Dan si Bathsheba pun melaporkannya sesuai dengan perintah Nabi Nathan. Tetapi Raja Daud belum percaya. Lalu Nabi Nathan pun datang kepada Raja Daud dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Lalu Raja Daud pun percaya. Dan Raja Daud pun memerintahkan supaya Nabi Nathan dan lain-lainnya ini untuk menggiring Salomo sebagai raja yang sah. Lalu ketika Raja Salomo sudah diangkat menjadi raja yang sah, maka si Adonai pun semakin takut kepada Salomo. Lalu ketika Raja Daud sudah mati, maka si Adonai pun melakukan pemberontakan. Dia melakukan usaha supaya dia yang menjadi raja, namun tetap gagal. Si Adonai pun melakukan rencana yang licik. Dia memanfaatkan ibunya Salomo. Lalu Salomo pun menjadi murka kepada si Salomo. Lalu Salomo mengutus bawaannya untuk membunuh si Adonai ini. Dan si Adonai ini pun mati di bawah tangan kanannya Raja Salomo. Lalu Raja Salomo pun melaksanakan segala pesan-pesan yang disampaikan Raja Daud kepada Salomo. Lalu ketika Raja Salomo mengorbankan 1000 korban di Gibeon, Allah menampakkan dirinya melalui mimpi. Allah berjanji kepada Salomo, Allah akan mengabulkan segala permintaan yang diminta Raja Salomo. Tetapi inilah hebatnya Raja Salomo. Raja Salomo hanya meminta satu permintaan, yaitu hikmat atau kebijaksanaan. Lalu Allah pun mengabulkan satu permintaan Salomo itu. Lalu bukti hikmat atau bukti yang diminta Salomo itu ialah salah satu cerita, yaitu tentang ada 2 ibu yang memperebutkan satu bayi, karena 2 ibu ini memang memiliki masing-masing satu anak, tetapi ada satu ibu yang mengaku-ngaku anaknya ini, tetapi anaknya ini sudah mati. Lalu Raja Salomo mengambil tindakan yang dimana dia memerintahkan bawaannya untuk membawa sebilah pedang. Lalu Raja Salomo ingin membela anak ini menjadi 2. Lalu ibu bayi yang asli ini tidak rela kalau anaknya ini dibela menjadi 2. Lalu ibu yang asli ini rela anaknya itu diikhlaskan kepada ibu yang mengaku-ngaku itu. Lalu dari situ pun Raja Salomo tahu siapa ibu yang asli. Lalu itulah salah satu bukti kebijaksanaan Raja Salomo. Tetapi di balik itu semua, Raja Salomo memiliki sisi gelap, yaitu Raja Salomo memiliki
700 istri dan 300 gundik dan negara-negara asing atau dan bangsa-bangsa asing. Raja Salomo juga mendirikan tempat-tempat pemujian berhala. Itulah yang menjadikan Raja Salomo ini jatuh ke dalam dosa. Makanya saudara-saudara, kalau kita memiliki satu talenta atau satu bakat atau satu berkat yang dikasih Tuhan, kita harus gunakan baik-baik itu. Jangan kita salah gunakan, supaya kita tidak seperti Salomo, dia jatuh ke dalam dosa, padahal dia sudah meminta kebijaksanaan kepada Allah, dan Allah pun mengabulkannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.